Film ini diawali dengan diperlihatkan gadis senja yang baru aja melepaskan burungnya. Bisa kita lihat, umat manusia udah bisa hidup bebas di planet Mars. Bahkan tak hanya ras manusia yang hidup, namun ada ras lain yang disebut Nean. Di area parkir terlihat ada pria cungkring kacamata yang mengaku sebagai ceker. Dia bilang bahwa barang yang pria ini bawa adalah barang yang ia cari. Tapi salah satu dari mereka menyadari bahwa pria kacamata ini bukan ceker yang biasanya. Scene berpindah di klub malam yang berlokasi di Mars. GG nggak tuh? Di situ terlihat ada MC utama kita, cewek cantik rambut hitam, namanya Rouge. Ia bekerja sebagai pelayan yang melayani seorang penyanyi terkenal di kota itu. Namanya Sarah. これよろしくね。ありがとう。すみません。 Sepulang kerja, Rouge menyuntikkan cairan aneh yang disebut nektar ke tubuhnya. Setelah menyuntikkan itu, dia bertemu dengan burung pipit yang bisa ngomong. Ia bilang bahwa misi utama mereka akan segera dimulai. Kira-kira apa misi utama Rouge dan burung kecil ini? Di tempat lain, terlihat Sarah pun juga menyuntikkan cairan nektar ke tubuhnya. Namun tanpa ia sadari, sosok misterius muncul dari kegelapan. Berita pun viral setelah Sarah, biduan Mars, mengalami insiden penyerangan oleh sosok misterius. Di tempat makan, gadis senja ini namanya Naomi. Beliau adalah rekan kerja Rouge, si burung pipit. Mereka berdua menjalankan sebuah misi, yaitu memburu penjahat yang ada di TV. Naomi bilang, Sarah si biduan Mars adalah salah satu dari mereka yang ada di TV. Namun, Rouge yang udah cukup lama menyamar sebagai pelayannya tak menemukan hal aneh. Untuk membuktikan teori si senja, mereka bergegas OTW ke klub malam. Setiba di sana, mereka berdua melihat Nean yang membantu Rouge kemarin sudah mokat setelah telat menyuntikkan cairan nektar ke tubuhnya. Akibatnya, klub malam ditutup sementara. Apakah Rouge terkena COVID versi Mars? Di sisi lain, Sarah yang merasa terancam berencana menemui teman lamanya, yang ternyata adalah pria cungkring kacamata yang ada di awal scene. Pria ini bilang bahwa sosok misterius tempo hari kemungkinan besar mengincar nyawa Sarah. Dia juga bertanya apakah ada orang asing yang tiba-tiba mendekatinya. Setelah mendengar hal itu, Sarah teringat dengan Rouge yang ia pungut di pinggir jalan. Merasa mendapat petunjuk, ia pun segera pergi. Singkat waktu, Sarah membawa Rouge ke tempat sepi. Di situ, dia curhat tentang masa lalu yang kelam, dan dirinya sudah berubah menjadi lebih baik. Rouge yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba diserang dengan sosok misterius yang dimaksud. Ya, ternyata ada sosok misterius lain yang serupa dengan sosok si merah. Dan lebih terkejutnya lagi, pria cungkring kacamata adalah sosok yang dibalik warna kuning ini. Pria ini namanya Galon. Galon bilang bahwa ia khawatir dengan nasib Sarah, yang dimana organisasi mereka disebut Alter, mulai curiga dengan gerak-gerik Sarah yang keluar jalur dari misi utama. Di tengah asik bacotan, tiba-tiba ya, sosok misterius warna merah ini ternyata adalah Rouge. Galon pun panik mengingat kemampuan bertarungnya kurang. Makanya dia segera kabur meninggalkan Sarah. Setelah melihat rekannya kabur, Sarah terpaksa menunjukkan sosok aslinya. Adu mekanik pun terjadi. Dengan sedikit bantuan dari Naomi, Rouge berhasil mengalahkan Viola dan mengambil inti yang ada di tubuhnya.
Singkat waktu, Nomi yang senang karena misi mereka tuntas memberikan coklat batangan kesukaan Roge. Di episode 2, mereka kedatangan tamu dari bumi, seorang detektif dan asistennya yang sedang mengusut kasus. Di Mars sendiri, Roge dan Nomi melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus antar provinsi. Di perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang menarik, mulai dari Jill, si jurnalis, Ronald, si dokter, dan beberapa orang lainnya. Namun, perjalanan mereka harus terganggu setelah tentara bayaran mencoba menangkap Roge. Singkat waktu, mobil mereka mengalami kerusakan setelah terkena dampak dari insiden barusan. Nomi yang tahu bahwa di sekitar mereka ada suku cadang kendaraan rongsok bekas peperangan besar, dia dan si supir memutuskan pergi. Sementara itu, Roge dan si bocil ini mencari spot foto-foto untuk ditunjukkan pada ibu si bocil. Setiba di spot bagus, mereka bertemu dengan pria ireng yang mengaku sebagai sejarawan. Dia bilang bahwa robot yang ada di depan mereka merupakan robot peninggalan perang. Namun bukan bocil kalau nggak buat masalah, si bocil malah asal sentuh bodi si robot. Di sisi lain, Nomi yang berhasil mendapatkan suku cadang terlihat panik setelah Roge menghilang. Terobot satunya lagi pun muncul. Singkat cerita, setelah membabat habis robot-robot ini sendirian, Roge dan penumpang lainnya tiba dengan selamat. Di bumi, terlihat pria dengan rambut putih namanya Jin. Beliau adalah kakaknya Roge, sekaligus yang memberi perintah pada Roge. Jin berpindah di kota pemukiman warga Nean. Mereka yang baru aja nyampe langsung membahas misi selanjutnya. Di situ, Naomi bilang bahwa mereka berdua harus bekerja sama dalam misi kali ini karena minimnya info yang mereka dapat mengenai target. Tapi terjadi sedikit cekcok setelah Naomi memberi perintah pada Roge, sedangkan Roge ingin sekali bergerak sendiri. Setelah meninggalkan si senja, Roge bertemu dengan dokter yang ada di bus kemarin. Dokter Ronald dan asistennya akan menemui pasien yang berada di dalam gerbang. Roge yang menyadari masuk ke dalam sangatlah sulit tanpa ada jalur orang dalam, ia pun meminta nebeng sama si dokter. Singkat cerita, mereka sampai di tempat pasien. Di situ, Dokter Ronald membantu Nean yang sedang sekarat. Setelah selesai, tiba-tiba Roge dicari sama Cilpati di kota itu. Bocil ini menjelaskan bahwa para Nean selalu mendapatkan peran sebagai babu bagi manusia. Dia ingin rasnya bisa terbebas dari status babu, maka dari itu dia mencoba meminta bantuan pada Roge, yang ternyata adalah sosok misterius warna merah. Dengan adanya Roge di pihaknya, maka tak mustahil mendapat hak kebebasan bagi para Nean. Singkat waktu, Roge yang mendapat panggilan dari bocil kemarin, tiba-tiba menjadi tersangka setelah kepergok di tempat kejadian. Roge diinterogasi sama petinggi Nean, yang dimana Roge sama sekali tidak melakukan pembunuhan, melainkan dirinya dijebak oleh seseorang. Di sisi lain, berita mengenai pemimpin Nean bocor, dan tersangkanya adalah Roge. Akibatnya, terjadi keributan yang memaksa penjaga mengamankan daerah di sekitar. Si
Si Senja yang baru tahu Roge ada di dalam gerbang, dia berusaha nebeng sama detektif. Singkat cerita, setelah di dalam, ternyata si Senja ini kabur meninggalkan detektif. Naomi berusaha mencari keberadaan Roge, namun sayangnya aksinya harus tertunda setelah bertemu dengan pria neon misterius. Ya, lagi-lagi, ini semua ulah Galon. Dia bisa menyamar menjadi apapun yang dia mau. Si Galon memberikan info mengenai Roge yang sedang bertarung dengan rekannya. Di sisi lain, setelah berhasil kabur dari penjaga, Roge dibawa sama asisten dokter yang ternyata dalam pembunuhan pemimpin Neon. Dia lakukan itu lantaran melihat Dr. Ronald selalu mendapat tekanan dari rekannya yang tidak lain adalah Galon. Si bocil ini pengen bisa bersama dengan dokter selamanya dan belajar ilmu kesehatan. Namun sayangnya, si bocil ini harus mokat karena Dr. Ronald tak membutuhkannya sama sekali. Tujuan utamanya tidak lain adalah menghabisi Roge yang sudah membunuh rekan anggota organisasinya. Melihat musuh tepat di hadapannya, pertarungan pun tak bisa terhindarkan. Singkat waktu setelah menang, Roge diculik sama wanita kepang 2. Wanita ini adalah anggota dari sirkus antar universe yang tiap 100 tahunnya mampir di berbagai planet. Di dalam pesawat, Roge mimpi tentang kehidupan masa kecilnya bersama ayah dan kakaknya. Sementara itu, Naomi yang telat menemukan Roge tanpa sengaja bertemu dengan pria sejarawan namanya Eden. Si Eden ini nggak sengaja melihat Roge dibawa sama wanita kepang 2 ketika dia sedang asik mencari barang rongsok peninggalan sejarah. Eden yang tahu lokasi di mana Roge berada menawarkan diri pada Naomi. Singkat cerita, mereka tiba di lokasi pesawat. Di situ Naomi menemukan Roge yang pingsan. Namun aksinya ketahuan sama wanita kepang 2. Wanita ini ternyata adalah pemilik robot yang ada di hutan sebelumnya. Meski tubuhnya tidak fit, Roge tetap henshin demi melindungi Naomi. Mereka berdua kaget melihat sosok misterius warna hitam muncul di hadapan mereka, yang dimana sosok ini ternyata membantu mereka berdua agar bisa kabur. Naomi dan Roge yang bingung karena targetnya membantu mereka, tanpa pikir panjang kabur dari situ. Di hari berikutnya, Roge yang penasaran dengan mimpinya melihat wanita rambut hitam memutuskan kembali ke bumi. Di dalam pesawat, mereka bertemu dengan saudara kembar yang bernama Aes dan Alice. Si Aes sangat senang bisa kenal Roge, tapi kembarannya Alice tak menyukai mereka berdua. Sayangnya lagi asik-asik renang dengan pemandangan bumi di bawahnya, mereka mendapat peringatan dari staf pesawat bahwa terjadi pembunuhan terhadap penumpang. Pelakunya adalah Galon yang menyamar jadi orang dengan kemampuannya. Bahkan Naomi menjadi tersangka setelah dirinya tertangkap kamera. Roge yang gak terima bestinya dituduh, ia pun memanggil semua penumpang dan menunjuknya satu persatu. Ternyata si Asu ini bisa menahan pukulan dari Roge, yang ternyata adalah Galon. Roge yang dipenuhi emosi mengajar habis si Galon hingga kedua kakinya hancur.
Setiba di bumi, Roge ditangkap sama kepolisian yang dimana Roge menggunakan kemampuannya di depan warga sipil. Sementara itu, Nomi ternyata adalah bos menteri kebenaran. Terlihat ada pria tua yaitu pacarnya Sarah. Pak tua ini adalah menteri pertahanan. Dia bilang bahwa Roge harus dieksekusi lantaran telah membunuh doinya. Namun, Nomi menegaskan menteri pertahanan berada di bawah menteri kebenaran. Makanya wewenang Pak tua ini nggak guna selama Nomi tidak setuju. Scene berpindah pada Roge yang mendapat bantuan dari Jill. Setelah berhasil mengeluarkan Roge, Jill memberitahukan sekaligus menunjukkan arti kebebasan. Roge bebas untuk memilih, yang dimana si Jill ini menawarkan agar Roge ikut dengan organisasi yaitu Alter. Roge yang bingung memutuskan kabur setelah dibantu oleh detektif dan juga Alice. Singkat cerita, mereka berada di kosan detektif. Di situ, Alice bertanya pada Roge mengapa dirinya memburu sesama kaumnya. Roge menjawab bahwa perintah yang diberikan kakaknya itu mutlak, yaitu membalaskan dendam ayahnya yang telah dibunuh sama Galon. Mendengar jawaban bodoh Roge, Alice yang pintar memutuskan tidak membantunya. Sementara itu, Jin, kakaknya Roge, kembali ke rumah. Tanpa ia sadari, Jin bertemu dengan Roge, detektif, dan juga asistennya. Roge ingin bertanya tentang siapa dirinya ini. Merasa sudah waktunya, Jin membawa mereka ke ruangan rahasia. Di ruangan rahasia ini disebut perpustakaan ingatan. Mereka melihat beberapa ingatan yang sudah direkam. Yang ternyata Roge adalah ras Nean. Mengetahui dirinya ras Nean, ia pun semakin bingung mengingat Jin adalah manusia, sedangkan dirinya adalah Nean. Jin menginginkan yaitu ingin hidup damai antara manusia dengan Nean. Namun semenjak ada kode asmonik di otak Nean, yaitu dilarang menyakiti manusia, para manusia mulai memakai Nean sesuka hati dan membuat mereka menjadi babu sekali pakai. Namun, tiba-tiba muncul wanita dengan muka yang persis dengan Roge. Cewek ini namanya Cian. Dia bilang bahwa dia adalah adiknya. Dia datang ke bumi dengan tujuan ingin mengalahkan kakaknya. Setelah Cian pergi, Jin mendapat kabar bahwa kantor pemerintahan diserang sama sosok misterius. Jin pun segera pergi ke situ. Roge yang sadar bahwa dirinya punya kebebasan, ia pun memutuskan membantu kakaknya. Singkat waktu, Jill dan teman-temannya berhasil mendapatkan inti. Di situ, Roge bertanya pada Jill tujuan asli sebenarnya. Jill memberitahukan bahwa dia ingin manusia yang menjadi babu. Dengan ke-9 inti termasuk yang ada di dalam Roge, Jill menghapus kode asmonik yang ada pada Nean. Tak mau dirinya menjadi korban, Roge memutuskan bertarung. Si badan besar ini sadar pertarungan tidak akan usai.
Makanya ia menculik Jin agar Roge bisa menukarkan intinya pada nyawa kakaknya. Roge yang mencoba mengejarnya dihalangi sama adiknya. Skill mereka pun sama dan kemampuan mereka pun seimbang. Nomi yang tahu kelemahan Roge menyuruhnya mengembalikan gelombang kekuatannya. Singkat cerita, mereka berdua kembali bersama. Naomi membawa Roge ke tempat rahasia. Di sana, mereka bertemu dengan 3 alien baik, yang dimana alien ini memanggil Naomi dengan sebutan first, yaitu pertama. Dan pertama yang langsung diciptakan sama alien ini. Alien ini juga bilang dulunya planet tempat tinggal mereka hancur akibat melawan alien jahat. Makanya mereka pergi mencari planet yang bisa mereka tempati. Alien dan warga pribumi membuat kesepakatan, yaitu alien akan memberikan teknologi canggih, sedangkan manusia memberikan planet Mars sebagai tempat tinggal mereka. Namun sayangnya, alien jahat mengikuti mereka, dan terjadilah peperangan besar melawan alien jahat. Alien baik meminta bantuan pada umat manusia dengan memberikan pengetahuan, yaitu menciptakan manusia buatan yang disebut Nean. Disinilah asal muasal Nean tercipta. Dengan teknologi canggih dari alien, Prof. Eva membuat Nean dan menanamkan kode asmonik pada otaknya selama peperangan berlangsung. Namun sayangnya, pihak manusia tidak mau kode tersebut dihapus. Merasa bersalah, Prof. Eva diam-diam membuat Roge yang dimana intinya bisa menghapus kode asmonik yang ada pada Nean. Setelah mengetahui rahasia besar, mereka berdua bergegas pergi ke planet Venus dengan bantuan pesawat Eden. Di pesawat, Nomi dengan bangganya membawa senjata anti-robot. Tapi sayangnya, senjata itu dibuang sama Cian. Cian bilang dia hanya ingin bermain dengan kakaknya, yaitu Gelut, setelah sekian lama tidak bertemu. Dengan bantuan Cian, mereka semua siap menyelamatkan Jin. Singkat cerita, di planet Venus, Jill menjelaskan bahwa dulunya mereka semua ini keluarga, sama-sama diciptakan oleh Prof. Eva. Makanan kesukaannya pun sama, yaitu coklat batangan. Mereka pun berbincang mengenai dunia yang akan mereka buat. Namun, Roge dan teman-teman tiba di lokasi. Jill menyuruh Galon membawa Roge, sedangkan pria besar ini minta pada Jill agar inti dari Eden dikembalikan. Setelah mereka semua pergi, Jill meminta bantuan sama Alice agar membantu Roge dalam pertarungan nanti. Sadar akan kekuatan MC, Alice yang ingin bertahan hidup memutuskan membantunya. Di sisi lain, Roge Nomi terpisah dengan Cian dan Eden setelah dikejar musuh. Cian bertemu dengan pria tua besar bertopeng. Pertarungan Eden versus pria besar ini dimenangkan oleh Eden. Sedangkan Roge bertemu dengan Galon. Jill berkhianat pada Galon karena Galon susah diatur. Adu mekanik Jill dan Roge pun terjadi. Roge harus kalah setelah mengakui kemampuan bertarung Jill lebih unggul darinya. Jill berhasil mengambil inti yang ada pada Roge. Melihat bestinya sekarat,
Nomi meminjamkan intinya padanya. 大丈夫っしょ。 Moving on, Jill yang akan bersiap-siap memasang inti pada alat itu harus terhenti setelah Roge mencegahnya. Jill pun panik melihat Roge masih hidup. Akan tetapi, sesuatu pun terjadi. Ya, Pak Tua bertopeng ini adalah ayahnya Roge. Dia ini sebenarnya adalah asisten Prof. Eva yang dimana memiliki misi yang hampir sama dengan Jill, yaitu agar Nean bisa bebas. Tapi agak sedikit beda. Dia pengen dirinya lah satu-satunya Nean yang memiliki inti tersisa. Jill pun harus mokat setelah kalah adu mekanik. Nomi yang diambang sekarat, ia menyuruh Roge agar menggunakan intinya dengan menyatukan resonansi. Roge yang tahu jika ia lakukan maka Nomi akan mokat. Namun namanya kekuatan Tomodachi, semua apapun halangan akan terselesaikan. Akhirnya dengan kekuatan Tomodachi, mereka berhasil mengalahkan musuh dan membebaskan Nean dari status zombie.